Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renarka Permana dengan NIM 242410101034. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan mengenai tugas Matdas, yaitu operasi baris elementer dan cara penerapannya. Nah, sebelum masuk ke soal atau materi, saya ingin menjelaskan definisi tentang UBE atau operasi baris elementer. Jadi, operasi baris elementer adalah serangkaian langkah yang dilakukan pada matriks untuk menyederhanakan sistem persamaan linear atau SPL tanpa mengubah solusi dari sistem tersebut. Nah, operasi ini terdiri dari tiga jenis utama. Yang pertama, yaitu pertukaran dua baris dalam matriks. Lalu, yang kedua, mengalihkan sebuah baris dengan bilangan konstan yang bukan nol. Lalu yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Melalui OBE, kita dapat mengubah matriks SPL menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis dan diselesaikan, seperti bentuk echelon baris atas atau bentuk reduksi echelon. Nah, lalu ada nih konsep Gauss yang merujuk pada matematikawan terkenal Carl Friedrich Gauss. Nah, ini sangat penting dalam konteks ini. Gauss mengembangkan metode eliminasi yang kini dikenal dengan eliminasi Gauss atau Gauss elimination. Metode Gauss elimination ini menggunakan operasi baris elementer untuk mengubah matriks koefisien dari sistem persamaan linier menjadi bentuk yang lebih sederhana. Apa sih tujuan dari Gauss elimination ini? Tujuan utama dari Gauss elimination ini adalah untuk mengubah suatu sistem persamaan linier menjadi bentuk echelon baris atas, di mana elemen-elemen di bawah diagonal utama menjadi nol. Dengan demikian, kita dapat menerapkan substitusi mundur untuk menemukan solusi dari sistem persamaan tersebut. Nah, pentingnya apa sih? Pentingnya Gauss dalam konteks OBE terletak pada kontribusinya yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan sistem persamaan linier secara efisien. Dengan menggunakan eliminasi Gauss, kita bisa mengurangi kompleksitas perhitungan mengubah matriks ke dalam bentuk yang lebih mudah dikerjakan. Tanpa metode Gauss, kita mungkin kesulitan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, terutama ketika sistem tersebut besar atau rumit. Selain itu, eliminasi Gauss juga membantu kita dalam menentukan apakah sistem tersebut memiliki solusi unik, tidak ada solusi, atau solusi tak terhingga. Dengan menggunakan operasi baris elementer, metode eliminasi Gauss memberikan cara yang terstruktur dari sistematis untuk menyelesaikan SPL. Ini juga sangat berguna dan berbagai aplikasi matematika dan teknik seperti pemrograman linier, analisis sistem, dan pemecahan masalah dalam ilmu komputer dan fisika. Jadi, Gauss dan operasi baris elementer adalah hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, langsung saja masuk ke dalam soal. Nah, ini ada soal pertama, yaitu diberikan suatu perintah, carilah penyelesaian sistem persamaan linier berikut menggunakan operasi baris elementer. Nah, untuk persamaan yang diberikan dari soal tersebut yaitu ini, x plus y plus z sama dengan 6, x plus 2y plus 3z sama dengan 14, x plus 4y plus 9z sama dengan 36. Nah, lalu ubah ke dalam matriks augmented. Ini kan satu, 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 satu. Jadi satu, 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 dua, empat, dan satu, tiga, sembilan. Untuk ruas kanannya yaitu ada 6, 14, dan 36. Lanjut, untuk jawabannya, untuk langkah pertama, yaitu eliminasi elemen di bawah A11. Di bawah A11 yaitu satu. Nah, itu berarti di bawah A11 atau di bawah satu ini, itu harus nol. Karena di eliminasi Gauss tadi, suatu bilangan yang di bawah diagonal utama itu harus nol. Gimana caranya? Nah, caranya di sini saya menggunakan baris kedua dikurangi dengan baris pertama. Jadi ini, nah, baris kedua ini dikurangi dengan baris pertama.
yaitu satu dikurangi satu hasilnya nol. Lalu 2 dikurangi satu hasilnya satu, 3 dikurangi satu hasilnya dua, lalu 14 dikurangi 6 hasilnya 8. Begitu. Nah, jadi kan udah anu apa? Elemen di bawah A11 kan di sini sudah berupa nol. Begitu. Lanjut untuk langkah berikutnya, yaitu kurangi baris ketiga dengan baris pertama. Nah, jadi baris ketiga ini dikurangi dengan baris pertama. Di sini satu dikurangi satu hasilnya nol. Lalu 4 dikurangi satu hasilnya tiga. Lalu 9 dikurangi satu hasilnya 8. Dan untuk ruas kanan 36 dikurangi 6 hasilnya 30. Nah, selanjutnya eliminasi elemen di bawah A22. Nah, A22 ini kurangi baris ketiga. Terus ini kan harus bawahnya harus berupa nol. Gimana caranya? Nah, caranya itu saya menggunakan ini, yaitu kurangi baris ketiga, berarti ini, dengan tiga kali baris kedua. Nah, pertama kita kalikan dulu. Ini apa? Baris keduanya kan berarti dikali tiga. Nol dikali tiga berarti ini nol. Terus ini tiga. Terus ini 6. 18 dikali tiga. 8 dikurangi dikali tiga sama dengan 24. Jadi nol. Nah, ini kan untuk baris kedua setelah dikalikan dengan tiga. Kita kurangi baris ketiga dengan hasil perkalian baris kedua, yaitu nol dikurangi nol, 0 dikurangi nol hasilnya nol. Terus 3 dikurangi 3 hasilnya nol. Lalu eh, 8 dikurangi 6 hasilnya dua. 30 dikurangi 24 hasilnya 6. Nah, jadi ini sudah ketemu. Lanjut ke langkah terakhir. Di sini ada back substitution. Nah, setelah kita ubah dari matriks yang pertama ke dalam bentuk segitiga atas, kita bisa melakukan back substitution. Apa sih itu back substitution? Jadi kita mensubstitusikan dan dimulai dari baris terakhir. Di sini dimulai dari baris ketiga, lanjut ke baris atasnya dan lanjut ke baris atasnya lagi. Untuk baris ketiga, di sini kan sudah kita ketahui yaitu nol, 0x, 0y, dan 2z. Berarti kan kita ini tidak usah sama dengan 6. Berarti kan 2z sama dengan 6. 2 dikali berapa? Yang hasilnya 6. Berarti 2 dikali 3. Jadi z sama dengan 3. Tulis di sini. Lalu lanjut ke baris atasnya, yaitu 0x plus y plus 2z sama dengan 8. Kita hapus dulu. Nah, ini kan berarti y plus 2z sama dengan 8. Z-nya kan tadi sudah kita tahu ya, sudah diketahui yaitu nilainya 3. Berarti Y plus 2 dikali 3. Karena Z-nya udah 3, 2 dikali 3 itu 6. Sama dengan 8. Selanjutnya Y sama dengan 6 kita pindah ruas ke kanan menjadi minus. 8 dikurangi 6. Jadi Y sama dengan 8 dikurangi 6, Y sama dengan 2. Tulis di sini.
Lanjut ke langkah terakhir, kita hapus terlebih dahulu. Ini ada X plus Y plus Z sama dengan 6. Oke, berarti X, Y-nya berapa? Y-nya 2. Ditambah Z, Z-nya berapa? Ditambah 3. Z-nya kan 3. Sama dengan 6. X2 ditambah 3, X ditambah 5. Sama dengan 6. X sama dengan 5 pindah ruas ke kanan jadi minus 6 dikurangi 5. X sama dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, ini kan sudah diketahui X, Y, Z-nya. Jadi, untuk solusi sistem persamaan linearnya, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Gitu. Sekian penjelasan untuk soal nomor 1. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jindan Sarifullah dengan NIM 242410101060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yang dimana soalnya itu berisikan tentang cari inverse metrik berikut menggunakan OB, yang dimana OB-nya itu kita diberikan metrik dengan barisan pertama itu 111 dan barisan kedua 123 dan barisan ketiga berisikan 149. Langkah yang pertama itu kita akan menggabungkan metrik A ini, metrik yang diberikan dari soal dengan metrik identitas. Metrik identitas ini yang sebelah kanan dari metrik A-nya. Metrik identitasnya itu berisikan satu, baris pertama berisikan 1, 0, 0. Dan baris kedua berisikan 0, 1, 0. Dan baris ketiga berisikan 0, 0, 1. Lanjut ke langkah berikutnya. Untuk yang selanjutnya, langkah pertama sendiri itu mestikan elemen pivot pertama sudah 1. Maksudnya pada barisan matriks A, pada barisan ke-1 itu sudah bernilaikan 1. Di sini kan sudah 1. Jadi tidak perlu kalau misal di metrik A-nya itu belum 1 ditukar dengan barisan kedua. Lanjut langkah yang kedua, B2 sama dengan B2 ini maksudnya baris keduanya ini sama dengan B2 dikurangi B1. Untuk langkah yang kedua, kita mengubah baris kedua yang dengan rumus B2 baris kedua dikurangi baris ke-1 dari hasil metrik yang sebelumnya. Nah, ini yang bawah ini hasilnya. Contoh B2 dikurang B1. Di sini 1, B2-nya itu 1, B1-nya itu 1. Jadi hasilnya B2 dikurang B1 itu 0. Yang kedua, B2-nya itu 2, B1-nya itu 1. Jadi hasilnya itu 1. Yang ketiga, B2-nya itu 3, B1-nya itu 1. Hasilnya jadi 2. Lanjut, yang metrik identitas B2-nya itu kan 0 dan B1-nya itu 1. Jadi di sini keluar negatif 1. Nah, selanjutnya B2-nya itu 1 dan B1-nya itu 0, keluar 1. Jika yang selanjutnya B2-nya itu 0, B1-nya itu juga 0, maka keluar 1. Lanjut ke langkah yang ketiga. Lalu lanjut langkah yang ketiga itu kita akan mengganti baris yang ketiga ini dengan rumus baris ketiganya dengan rumus B3 dikurangi hasil dari 3 dikali baris kedua. Contoh yang pertama itu 0 dan 0, jadi kan hasilnya itu pasti 0. Contoh yang kedua, baris ketiganya itu kan 3 dan baris ke-1-nya itu 1. 1 kali 3, 3 dan di sini outputnya 0. Contoh yang ketiga, di sini kan baris ketiganya itu 8 dan baris keduanya itu 2. 2 kali 3 itu 6. 8 dikurangi 6 itu jadinya 2. Dan yang identitas baris ketiganya itu kan min 1 dan baris keduanya itu min 1. Min 1 kali 3 jadi 3.
Jadi keluar output di sini 2. Dan selanjutnya baris ketiganya itu 0 dan baris keduanya itu 1. 1 dikali 3 kan jadi min 3. Keluar output 1 min 3. Dan selanjutnya min 1 dan yang baris ketiganya itu 1 dan baris keduanya 0. 0 dikali 3 0 jadi keluar output 1. Lanjut langkah yang keempat, mengeliminasi di bawah pivot. Untuk langkah yang keempat ini dengan rumus mengubah baris ketiga dengan rumus baris kedua dibagi. Lanjut untuk langkah yang keempat sendiri ini kan mengeliminasi di bawah pivot baris ketiga, mengubah baris ketiga lagi, baris ketiga itu dibagi 2. Nah, contoh di sini 0 dibagi 2 kan hasilnya 0. Dan selanjutnya juga sama 0. Di sini kan baris ketiganya 2. Jadi keluar output di sini 1. Nah, yang identitas di sini kan 2 dibagi 2 hasilnya kan 1. Di sini kan min 3 dibagi 2 itu keluar output 3/2. Kalau yang 1 dibagi 2 itu jadinya kan setengah atau penulisan 1/2. Lanjut kita masuk langkah yang kelima, yang dimana mengubah baris kedua dan baris pertama. Nah, dari rumus baris yang kedua tersebut, di dimana baris kedua dengan rumus B2 dikurangi hasil dari 2 dan hasil dari 2 dikali baris ketiga. Contoh yang pertama itu kan 0, baris keduanya itu 0 dan baris ketiganya itu 0. Dari 2 dikali 0 itu jadi hasilnya 0. Nah, yang selanjutnya 1 dan baris keduanya itu 1, baris ketiganya itu 0 dan keluar output 1 karena 0 dikali 2 itu pasti 0. Dan baris ketiganya, baris keduanya itu 2 dan baris ketiganya itu 1. 2 dikali 1 jadi 2. Jadi outputnya 0. Dan yang identitas baris ke duanya kan min 1 dan baris ke tiganya itu 1 dikali 2 itu 2. Dari min 1 ditambah min 2 itu jadinya kan min 3. Nah, yang selanjutnya baris keduanya itu 1 dan baris tiganya itu min 3/2. Jadi total itu 4. Nah, kok bisa 4? Min 3/2 ini dikali 2 jadi hasilnya itu 5. Jadi dikurangi 1 hasilnya jadi 4. Jadi selanjutnya itu baris keduanya itu kan 0 dan baris ke tiganya itu setengah. Setengah dikali 2 itu jadi jadi 1. Jadi 0 dikurangi 1 keluar output min 1. Lanjut untuk mencari baris yang pertama dengan rumus B1 dikurangi B3. Nah, yang untuk yang B1 itu kan dengan rumus B1 dikurangi B3. Nah, di sini B1-nya itu kan dari yang sebelumnya itu B1-nya itu 1 dan B3-nya itu 0 jadi keluar output 1. Dan di sini B1-nya itu 1 dan B3-nya itu 0 jangan keluar output di baris pertama itu 1 juga, dan di sini baris pertamanya itu 1 dan baris ketiganya itu 1 jadi 0. 1 dikurangi 1 itu 0. Dan yang identitas baris ke satunya itu 1 dan baris ketiganya itu 1 juga jadi keluar output 0. Dan di sini sama. Dan di sini baris pertamanya itu 0 dan baris ketiganya min 3/2. Jadi keluar output untuk yang baris ketiganya itu kan min 1. Baris pertama itu min 1 dan baris ketiganya itu baris pertamanya itu 0 dan baris ketiganya itu kan setengah. Jadi keluar output min 1. Lanjut untuk langkah yang terakhir, di sini dengan mengubah baris ke 1 dengan rumus B1 dikurangi B2. Dimana baris pertamanya itu diambil dari hasil dari langkah yang kelima tersebut. Nah, di sini B1-nya itu kan 1 dan B2-nya itu 0 dan keluar output 1. B1-nya itu 1, B2-nya itu 1, keluar output 0. Dan B1-nya itu 0 dan B2-nya itu 0, keluar output 0. Nah, di sini yang identitas
B1-nya itu kan 0 dan B2-nya itu 3. Jadi 0 dikurangi min 3 hasilnya 3. Karena min ketemu min jadinya plus. Dan yang selanjutnya min 3 per 2, min 3 per 2 dikurangi 4. Jadi hasilnya itu min 5 per 2. Dan yang selanjutnya min 1, min setengah dikurangi min 1. Atau sama aja itu dengan karena min ketemu min itu jadi plus, jadi satunya ini jadi satu plus, jadi satu dikurangi setengah jadi keluar output, satu dikurangi setengah jadi keluar output setengah. Perkenalkan, aku Muhammad Lutfi Majid dengan NIM 24 10 10 27. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Untuk soalnya apa sih? Jadi kita disuruh untuk mencari determinan matriks berikut menggunakan OP. Nah, kita diberikan matriks antara lain untuk baris pertama 1, 1, dan 1. Untuk baris kedua 1, 2, 3. Dan untuk baris ketiga yaitu 1, 4, dan 9. Selanjutnya, jadi kita ingin membuat elemen-elemen di bawah elemen pertama menjadi 0. Kita dapat menggunakan baris pertama untuk mengeliminasi baris kedua dan ketiga menjadi 0. Untuk langkah pertama yaitu untuk baris kedua dikurangi baris pertama. Di sini kita lihat kan baris kedua 1, maka dikurangi 1 jawabannya 0. Selanjutnya 2 dikurangi 1, maka jawabannya 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, maka untuk baris kedua jawabannya 0, 1, dan 2. Nah, ini 0, 1, dan 2 untuk baris kedua. Selanjutnya untuk langkah kedua yaitu baris ketiga. Baris ketiga dikurangi baris pertama. Kan di sini baris ketiga yaitu 1. Maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Selanjutnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Maka untuk baris ketiga yaitu 0, 3, dan 8. Di sini bisa kita lihat untuk baris ketiga yaitu 0, 3, dan 8. Selanjutnya, kita dapat menggunakan baris kedua untuk mengeliminasi baris ketiga dengan mengurangkan baris kedua dikali 3 dari baris ketiga dan baris ketiga untuk membuat elemen kedua pada baris ketiga menjadi 0. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, kita harus mencari baris ketiga. Nah, untuk baris ketiga cara mencarinya gimana sih? Untuk rumusnya baris ketiga dikurangi 3 dikali baris kedua. Nah, kita kan di sini untuk baris kedua yang pertama yaitu untuk baris kedua yang pertama yaitu 0. 0 dikali 3 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0.
Selanjutnya 2 dikali 3 sama dengan 6. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi untuk baris ketiga yaitu 0, 0, 2. Nah, bener 0, 0, 2. Selanjutnya, kita mencari determinan dari matriks tersebut. Nah, jadi kita mencari determinannya itu dari hasil kali elemen-elemen diagonal. Maka dari jawaban sebelumnya, kita dapat mengetahui determinannya yaitu 1 dikali 1 dikali 2. Jadi misal 1 dikali 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi determinannya adalah 2. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.